Di usia terindah dalam hidup, mereka berlima sedang menikmati masa remajanya. Bermain game bersama. Tapi waktu terbaik ini, mereka harus melalui masa-masa kelam. Semuanya dimulai pada sore yang biasa. Setelah pulang sekolah, mereka tidak langsung balik ke rumah. Tapi dengan teman yang lain main ke pantai. Biasa hanya main game anak-anak. Tapi dalam pemikiran tradisional Turki, tidak dapat diterima. Akan dikatakan tidak tahu bagaimana menjaga diri. Dan adegan ini dilihat oleh tetangga. Orang itu langsung kasih tahu ke nenek mereka. Orang tua mereka meninggal muda. Mereka tinggal bareng paman dan nenek. Sampai ke rumah, langsung dimarahi sama nenek. Bahkan kunci mereka di dalam kamar. Periksa barang punya mereka. Malam paman pulang ke rumah. Juga mulai argumen. Pertama kali menyalahkan ibu karena tidak mengelolanya dengan serius. Lalu memukul mereka berlima. Untungnya mereka berlawan. Saat itu paman juga dipukul sama mereka. Tapi semua ini tidak mengubah fakta bahwa mereka dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Sampai mendapat hasil tes punya rumah sakit. Paman baru mau maafin mereka. Setelah itu, nenek mulai kelola mereka dengan lebih ketat. Dia memeriksa kamar punya mereka. Ambil semua barang yang tidak boleh dipakai. Ambil HP, komputer dan alat-alat lain. Bahkan kunci mereka di dalam rumah. Pakai pakaian ketat. Harus belajar pekerjaan rumah tangga. Lama tidak bertemu. Pacar kakak tertua memakai chat menulis kata-kata cinta di jalan. Tapi dihapusin sama paman. Bisa hentikan untuk sebentar tapi tidak bisa hentikan dua hati memikirkan satu sama lain. Kakak tertua atas bantuan adiknya. Sudah turun dari jendela keluar berkencan. Dibanding saudara yang lain, adik bungsu Lale yang paling semangat memberontak. Mendambakan kebebasan. Dia telah menunggu olimpiade ini untuk waktu yang lama. Jadi ingin diantar oleh paman. Jelas paman tidak akan setuju. Lale hanya bisa berpikir sebuah cara. Gadis kecil itu keluar dari lubang di dinding. Lupa berapa lama di penjara. Mereka hanya bisa menyelinap keluar rumah. Pergi menonton pertandingan olahraga. Dunia di luar membuat mereka sangat senang. Tapi berlari sebentar. Masih tinggalkan mobil menuju ke gimnasium. Lale masih berlari. Saat ada sebuah truk lewat dan berhenti. Mereka memohon pada sopir untuk antar mereka. Akhirnya mereka juga sampai ke sana. Benamkan diri dalam suasana yang ramai. Tapi mereka tidak tahu. Kamera sudah rekam tempat mereka. Muncul di TV. Setelah nenek melihat, merasa sangat shock. Tetangga langsung bantu. Mereka putisin kabel listrik juga. Biar paman tidak bisa melihat mereka di TV. Meskipun bantu mereka umpetin masalah ini. Tapi mulai hari itu, mereka menemukan tembok di rumah sudah tambah tinggi. Dan pasang pintu baru. Sekarang rumah seperti penjara. Selain itu nenek juga usir mereka secara mental. Cara yang paling baik adalah nikahi mereka. Kondisi kakak tertua masih lebih baik. Nenek bilang hanya perlu pacar datang melamar. Akan setuju untuk pernikahan ini. Tapi kakak kedua tidak seberuntung itu. Disuruh nikah sama orang yang baru ketemu berapa kali. Yang lebih sakit adalah, keduanya mengadakan upacara campuran pada hari yang sama. Hari itu kakak tertua sangat bahagia. Kakak kedua hanya diam di dalam kamar menangis. Lale melihat kakak jadi ikut sedih. Suruh kakak melarikan diri. Tapi kakak tetap memilih pengaturan nasib. Di malam pernikahan. Seperti apa pengalaman check-in di private room? Karena tidak dapat menemukan noda darah di tempat tidur. Kakak kedua dibawa ke rumah sakit sama keluarga suami. Terikat oleh ritus feodal itu sangat menakutkan. Tidak lama kemudian, harus berhenti dengan pernikahan yang tidak bahagia. Ada orang datang untuk melamar lagi. Meskipun kakek ketiga wajahnya tidak menunjukkan apa-apa. Tapi di dalam hati tidak mau. Akhirnya milih cara yang paling kejam untuk melawan. Bunuh diri. Kali ini dari pernikahan. Sudah menjadi pemakaman. Kakak-kakak yang lain terus tinggalkan rumah. Kakak keempat dan Lale masih di rumah paman. Merasa sangat sedih. Malam itu, Lale melihat paman masuk ke kamar kakak keempat. Lalu menjadi sesuatu pasti semua sudah tahu.
Lale tahu pasti ada satu hari dia akan jatuh ke situasi seperti saudara dia. Jadi memutuskan untuk melarikan diri. Gadis kecil itu punya ide berani untuk belajar mengemudi. Tapi coba berapa kali di mobil paman. Tidak semudah itu untuk mengetahuinya. Hanya bisa mencari sopir truk untuk minta bantu. Anak kecil akhirnya bisa juga. Lalu dia mulai mengamati semua yang ada di rumah. Termasuk tinggi dinding, kekuatan pagar, skylight di loteng, tempat simpan kunci mobil paman. Bersiap semua untuk melarikan diri. Akhirnya, hari kakak keempat nikah juga datang. Melihat mobil jemput kakak sudah datang. Lale tahu jika tidak lari sekarang akan tidak punya kesempatan lagi. Dia kunci oraklay di luar taman. Gunakan kayu untuk blok semua pintu. Ambil kunci di kantong baju paman. Beresin barang. Ambil foto punya dia dan yang lain. Ikuti jalan yang sudah disiapin sebelumnya. Meloncat keluar. Bawa mobil punya paman dan langsung pergi. Untungnya di jalan berdua saudara bertemu dengan sopir truk itu. Dia bawa mereka ke stasiun terdekat dalam kota. Bahkan kasih uang untuk mereka. Tujuan mereka adalah ibu kota Istanbul punya Turki. Di sana ada guru lama punya Lale. Ini adalah pertama kali mereka melihat kota. Rasakan udara kebebasan. Lale seperti bunga yang mendambakan kebebasan. Berani keluar dari penangkaran. Menuju dunia luar. Masa depan mereka pasti bagus.